Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira bagi umat muslim Jakarta yang ingin menunaikan ibadah kurban. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah tahun 2025, lapak sapi kurban termurah di Jakarta kembali dibuka. Lapak hewan kurban termurah di Jakarta, alamat lengkapnya di Jalan Ahmad Yani, Kafling 98, Bypass, Rawamangun, Jakarta Timur. Lokasi tepatnya berjajaran dengan Golf Rawamangun arah PGC Cililitan. Tepatnya di Hall Leo Trans, bus pariwisata. Menyambut kabar gembira ini, saya lakukan wawancara eksklusif dengan Bang Roy dan juga Ustadz Saiful Bahri untuk mengetahui syarat sunnah kurban, jenis hewan yang boleh dikurbankan, juga manfaat kurban bagi umat muslim. Pokoknya, simak wawancara berikut sampai habis agar tidak terjadi gagal paham. Oh ya, jangan lupa share dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Nah, Pak Ustadz, maaf nih saya mau nanya, kenapa sih umat Islam harus berkurban, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz. Ya, karena memang itu adalah suatu pembuktian dari umat Islam kepada Allah tentang ketakwaan yang dimiliki. Andai kata malah ada sebuah ancaman dari baginda, kalau orang yang mampu lalu kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kau tempati atau kau dekati tempat sholatku, kata Rasul. Nah, ini beratnya bahwa orang Islam yang mampu untuk membuktikan tapi nggak mau berkorban, maka kata Rasul, jangan tempati atau dekati tempat sholatku. Sebegitunya ya. Saya ingin tahu hewan apa saja sih yang bisa dikurbankan, Bang? Hewan yang bisa dikurbankan itu bisa sapi, bisa kerbau, kambing, dan domba. Hewan berkaki 4. Sebetulnya yang boleh dikorbankan itu dipastikan binatang ternak. Jadi binatang liar kayak kijang atau yang lainnya itu tidak bisa dikorbankan. Walaupun halal. Walaupun halal. Walaupun kakinya 4. Walaupun kakinya 4. Mesti dipastikan. Maka harusnya binatang-binatang ternak. Artinya binatang itu memang diperlakukan baik oleh si pemiliknya. Ya, dikasih makan yang baik, dirawat dengan baik, karena memang binatang ini akan diserahkan kepada Allah yang Maha Suci. Maka binatang itu harus diperlakukan dengan baik. Jadi yang boleh dikorbankan adalah sapi, unta, betul, kambing, ya, domba, nah itu boleh dikorbankan. Kerbau boleh dikorbankan. Wah, Pencerahan bener-bener deh. Saya nanya lagi tadi. Bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam nih? Kan saya kan belum tahu nih, mungkin. ya, kalau tata cara penyembelihan, yang pertama memang disunahkan untuk menajamkan alat sembelih sebelum digunakan untuk eksekusi, dan tidak boleh dilakukan di depan binatang yang akan dikorbankan. Nggak boleh kelihatan Nggak boleh. sapi yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyembelihnya harus muslim, gitu, dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yang ketiga, sapi yang akan disembelih dibaringkan di tubuh yang ke sebelah kiri dan sunnah menghadap kiblat. Nah, itu mungkin sedikit tentang tata cara bagaimana menyembelih hewan kurban. Nah, sekarang Bang Roy izin, ini di lapak sini menyediakan jasa penyembelihan hewan kurban nggak? Di lapak sini menyediakan, akan tetapi maaf, tempatnya tidak di sini. Di mana? Di RPH kita, RPH Cilangkap. Di Cilangkap. Kita menyediakan pemotokan dari hari Jumat tanggal 6 Juni, insya Allah hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan terakhir hari Senin. Cuman hanya sampai dengan dohor. Itu bisa nyambung dari hari Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin sampai dengan hari Senin. Tapi sebelum dohor ya, asik namanya saja. Betul. Apa boleh itu? Boleh. Hari keempat, tapi hanya sampai dengan dohor. Betul. Silakan, Sat. Iya. Ya, itu memang disunahkan tanggal 9, 10, 11, dan 12 dari bulan Dzulhijjah. Artinya kalau memang tanggal 12 Dzulhijjah itu hari Senin, maka hari Senin masih boleh untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini pertanyaan sedikit, terus tata cara bagi hewan kurban itu gimana, Pak Ustadz? Ya,
sebetulnya pembagiannya itu yang pertama dibagi sepertiga untuk orang yang mengkurbankan hewannya untuk melaksanakan sunnah kurban. Jadi boleh dia sepertiganya untuk memakan binatangnya. Nah, sepertiga yang lain diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang miskin ya. Ya, terutama di sekitar tempat di mana binatang itu dikorbankan. Nah, yang ketiga, ada pendapat bilang boleh dipergunakan untuk orang-orang yang kaya. Diberikan kepada orang-orang yang kaya boleh saja. Karena ini adalah bentuk daripada sedekah. Nah, gini izin punten Pak Ustadz ya. Ngomong-ngomong soal miskin dan kaya, ini bagaimana dengan saudara-saudari kita yang memang uangnya belum cukup gitu kan, tapi pengen berkurban, tapi bikin berkurban gimana Pak Ustadz? Oh ya. Al-Imam Said Sabiq menerangkan dalam bukunya, boleh melakukan ibadah kurban kalau memang belum mampu membeli 1 ekor sapi sendirian, boleh dengan cara urunan ya, kolektifan, betul. Nanti setelahnya berhubungan dengan saudara saya gitu. Insya Allah nanti beliau yang akan membantu bagaimana bisa menyembelih hewan sunnah kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan terakhir bonus lagi, karena ini saya semakin banyak bertanya, saya semakin banyak berbagi juga buat teman-teman yang lihat tayangan ini ya. Pak Ustadz, saya sering mendengar bahwasannya kurban itu jadi wajib, hukumnya itu gimana dan karena apa Pak Ustadz? Ya, yang pertama kemungkinan dia bernazar. Ya, kalau dia bilang kalau saya mampu beli mobil itu, insya Allah saya akan berkurban. Maka kurban. Toh kalau tanah saya laku, berkurban. Betul Bang Roy, itu juga bisa menjadi nazar, dan itu korbannya wajib. Dan dia tidak boleh memakan binatang yang dia kurbankan. Makin terang benderang. Aduh, ini terlalu panjang kita wawancara. Akhirnya saya tahu banyak hal pelajaran dari Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Dan Bang Roy, melalui video ini saya juga ingin berbagi dengan kawan-kawan yang berbagi dengan saudara-saudari yang melihat tayangan video ini. Mungkin sepatah 2 patah kata sebagai closing statement. Silakan Bang Roy. Ya, kepada seluruh masyarakat Jabodetabek, insya Allah kita menyediakan hewan kurban. Prioritasnya sapi, tapi domba dan kambing pun insya Allah kita adakan. Dan istilahnya apa ya? Kalau harga boleh saya jamin termurah se-Jabodetabek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Pak Ustadz nih, mungkin saya kadang-kadang lupa tanggal, lupa hari, sampai lupa bahwa sebentar lagi Idul Adha. Mungkin sepatah 2 patah kata untuk mengingatkan saya dan saudara-saudari saya biar ingin berkurban. Ya, silahkan Ustadz. Menurut baginda Rasul, man wajadalahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk berkorban, lalu kemudian dia tidak mau berkorban, falam yudhi, dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna, maka jangan kau dekati musallana, tempat salatku. Artinya ancaman bagi Rasul buat orang-orang yang sudah mampu berkorban lalu tidak mau berkorban. Maka orang-orang ini dibenci alias tidak didekati oleh baginda Rasul dan diusir dari Madinah. Nah, inilah ancaman dari baginda Rasul. Maka bergegaslah yang mampu menghubungi saya punya saudara namanya Bang Roy. Silakan yang sesuai dengan syariat. Akhir kalam dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan closing statement dari saya, namanya usaha, di mana-mana juga orang banyak yang sedang berusaha, dan ini satu tempat yang memang hari ini saya berada di sini di Jalan Ahmayani, di samping Golf Rawamangun, arah bypass, jalur kiri ada, nanti saya akan hashtag juga dan saya akan sampaikan ke saudara-saudari di mana lokasi tepat dan alamatnya seperti yang tertara di dalam video ini. Saya Raja Karya mendukung program hewan kurban termurah se-Jabodetabek yang digagas oleh Bang Roy dan rekan-rekan tentunya. Karena dengan begini, dengan hadirnya di sini, lapak hewan kurban termurah se-Jabodetabek akan memudahkan saudara-saudari untuk bisa mendapatkan hewan kurban. Jadi gak usah repot, gak usah ribet harus nyari kemana-mana. Langsung ke sini saja. Saya Raja Karya, mohon pamit, dan semoga besok-besok nanti saya akan standby di sini dan nanti ketemu kita sama-sama bisa sharing, diskusi, dan sambil membicarakan masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih.